Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian menjelang buka kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon maaf, pengajian ini agak terlambat beberapa menit. Sebenarnya yang harus mengisi Pak Musa Hadi, karena beliau dihubungi ternyata tidak bisa dan anak masjid mengeceknya baru sore ini tadi, ya, kepastian mendapatkan jawabannya, sehingga kemudian begitu dipastikan Pak Musa tidak bisa, baru ke tempat saya dan saya ya harus siap-siap mandi dulu sebentar dan segala macam, terlambat jadinya, ya. Jadi sudah terlambat tadi mengabari saya, sudah jam 5 lebih, jam 5 menit atau berapa tadi, tapi tidak apa-apa. Kemarin kita sudah menyelesaikan kajian kitab mengenai makalah yang ke-14. Sekarang kita masuk ke makalah yang ke-15 dari kitab Nasihatul Ibad. Wal maqalatul khamisata asyarata an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Qala ay Abu Bakrin fi tafsiri dhalika al barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Fa idza fasada al lisanu bakat alaihi nufus wa idza fasada al qalbu bakat alaihil malaikah. Makalah yang ke-15 ini dari Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat Nabi yang merupakan khalifah Rasulullah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin. Kita mengenal ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq karena beliau ini membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diucapkan Rasulullah, ya. Jadi selama itu yang mengatakan Rasulullah, yang menyampaikan Rasulullah, Abu Bakar mempercayainya. Termasuk ketika peristiwa Isra dan Mi'raj yang memang merupakan peristiwa yang sangat langka dan memang tidak masuk akal, ya. Ketika Nabi sehabis melakukan Isra dan Mi'raj itu kan kemudian ketika bercerita dengan orang-orang kafir Quraisy, ya tidak ada satupun yang mempercayai. Bagaimana mungkin Nabi itu bisa berjalan dari Makkah, Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis
Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Makkah kurang dari 1 malam. Sehingga kemudian ya pasti menimbulkan reaksi yang ketidakpercayaan di kalangan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu kemudian dengan peristiwa Isra Mi'raj itu ya semakin membuli Nabi, semakin menghina Nabi, semakin mengolok-olok Nabi. Wong sebelumnya Nabi menerima wahyu saja itu sudah tidak dipercaya, maka orang tidak pada beriman. Lu kok ini malah cerita yang aneh-aneh. Katanya bisa pergi dari Makkah ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha itu balik lagi kurang dari 1 malam. Wes tambah nekat orang-orang Quraisy di dalam membuli Nabi, di dalam menghina Nabi, di dalam mengejek Nabi. Sampai kemudian ada ungkapan kira-kira kalau seandainya dibahasakan dengan bahasa kita sehari-hari kira-kira gitu loh. Kayak lo dengarkan ya Muhammad tuh semakin gini itu. Ya, kira-kira begitulah kira-kira itu. Ya, dan ketika itu disampaikan pada Abu Bakar, ya, sing cerita ngono ki sapa? Sing ngomong ngono ki sapa? Ya Muhammad ya kancamu gitu. Betul, itu yang bercerita Muhammad sendiri. Iya. Ya. Apa kata Abu Bakar? Ya, kalau itu yang mengatakan adalah Muhammad, ya, saya percaya. Apa meneh mung kaya ngono, luweh sangka kuwi pun kalau itu yang mengatakan Muhammad saya percaya. Nah, dari peristiwa itulah ya bahwa Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang senantiasa membenarkan apa yang datang dan diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diberi gelar As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ya, membenarkan apa yang datang dari Rasulullah karena memang Rasulullah sendiri sebagai seorang nabi memang ya selalu berbuat dan selalu berkata siddiq, berkata benar. Salah satu sifat wajib Rasul itu kan siddiq. Siddiq itu benar, benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan. Ya, tidak mungkin seorang Rasul itu kok lalu kemudian berbohong, itu tidak mungkin. Ya. Nah, ini yang membedakan antara Rasul dengan manusia biasa itu begitu. Ya. Rasul itu selalu benar karena beliau memang sifatnya siddiq tadi itu, senantiasa benar. Ya. Nah, Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq karena dia yang membenarkan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar ini termasuk orang tua yang pertama, orang dewasa yang pertama yang menyatakan Islam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam sejarah Islam. Ya, lebih-lebih kemudian putri beliau yang bernama Aisyah itu kemudian juga peristri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini memang di dalam sejarah Islam memiliki kedudukan yang penting. Di samping beliau sebagai seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan golongan orang dewasa putra, lalu kemudian beliau juga menjadi mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau kemudian dalam sejarah diamanahi oleh para sahabat saat itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat menjadi pengganti Rasulullah. Makanya disebut dengan khalifah. Khalifah itu artinya pengganti, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kedudukannya sebagai pemimpin pemerintahan Islam.
Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini yang semoga Allah meridhoinya berkomentar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an yang berbunyi dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Dhaharal fasadu, sungguh telah nyata kerusakan, fil barri, di dalam daratan, wal bahri, maupun lautan. Nah, ini kalau firman Allah dhaharul fasadu fil barri wal bahri ini kan dari segi kalimat ya eksplisit jelas ya bahwa telah nyata kerusakan di muka bumi ini baik di daratan maupun di lautan ya. Daratan ya tempat yang kita tempati ini yang berupa tanah ini, lautan ya yang selain daratan ya yang berupa air yang sangat luas itu lautan ya. Dan ya tentu saja pada umumnya penafsir ya menafsirkan ya kerusakan yang dimaksud kerusakan zahir dari daratan dan lautan itu ya. Zaman Abu Bakar saja, zaman Nabi saja ini sudah muncul ya, ayat ini telah nyata kerusakan di darat dan di laut ya. Apalagi sekarang yang namanya kerusakan darat ya dan kerusakan lautan ya, bahkan udara sekarang kalau ditambah itu sudah sangat nyata akibat dari teknologi yang mengeksploitasi alam sedemikian rupa sehingga memang ya di sana sini ada kerusakan di muka bumi ini. Dan kecenderungan kerusakan ini kalau tidak segera diatasi ya masa depan manusia itu akan terancam ya. Maka sekarang ini lalu mulai ada gerakan-gerakan yang peduli terhadap lingkungan ya. Ibu-ibu sampai kemudian melakukan apa yang disebut dengan eco-care, peduli lingkungan dengan GSR-nya itu ya. Itu kan dalam rangka untuk menyelamatkan bumi ini dari kerusakan. Ya meskipun yang kita lakukan itu kecil, sekedar menghimpun sampah tidak berserakan, sebab sampah itu ketika misalnya lalu dibuang sembarangan ini ya kalau sekali dua kali sih tidak terasa bahayanya, tapi kalau itu kemudian lalu berterus-terusan itu akan membahayakan bagi lingkungan. Ya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu sudah melakukan gerakan eco-care ya, peduli lingkungan dengan GSR-nya itu. Ini bagian dari upaya mengatasi kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan, ya, dan berusaha untuk ikut melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan agar lingkungan yang kita huni ini berupa dunia ini memiliki daya dukung bagi kehidupan manusia sepanjang mungkin, termasuk generasi-generasi yang akan datang. Sebab kita ini hidup tidak hanya sekarang untuk diri kita ya. Kita punya anak, kita punya cucu, cucu kita punya anak, anak kita punya cucu lagi dan terus begitu ya. Kalau kemudian lalu dihabis-habiskan sekarang, wah ya bisa repot nanti generasi yang akan datang. Nah, Abu Bakar berbeda dengan para penafsir yang umum seperti itu ya. Abu Bakar fi tafsiri dzalika, di dalam menafsirkan ayat dhaharul fasadu fil bahri itu beliau menyatakan yang dimaksud al-barru itu huwal lisan. Yang dimaksud daratan itu adalah lisan. Wal bahru huwal qalbu. Dan yang dimaksud dengan lautan itu adalah hati. Ya. Nah, jadi ini ya bedanya Abu Bakar di dalam menafsirkan ayat dhaharul fasadu fil barri wal bahri.
Ya, memang di dalam tradisi tafsir itu ada yang berbagai macam model tafsir ya. Ada yang tafsir tekstual dalam pengertian harfiah. Tapi memang ada tafsir yang isyari ya, tafsir yang batini. Jadi makna batinnya yang dicari lah. Dalam kasus ini Abu Bakar memaknai ayat dhuharul fasadu fil barri wal bahri itu tidak secara zahiriyah, ya daratan, ya apa yang dimaksud dengan daratan itu, dan lautan juga lautan, tetapi yang dimaksud al-barru adalah sekali lagi lisan ya, dan al-bahru adalah hati. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya, kita tunggu pertemuan yang akan datang. Ini baru pengantar jadinya ya. Jadi baru pengantar saja, penjelasannya besok yang akan datang ya, karena panjang penjelasannya ini, dan tadi memang kita terlambat ya. Insya Allah kemungkinan besok sore kalau memang dimungkinkan saya juga bisa ngaji, karena kemarin jatah saya hari Ahad itu digantikan Pak Masrur ya. Nanti memang janjiannya nanti kalau saya sudah sehat ya, nanti insya Allah Ahad saya bisa menggantikan Pak Masrur ya. Jadi nanti tolong Pak Masrur dikonfirmasi saja besok insya Allah, kalau Pak Solehan sehat, Pak Solehan yang akan mengganti, biar supaya segera meneruskan kajian tentang makalah yang ke 15 ini ya. Jadi sekali lagi, al-bahru huwal lisan, al-barru huwal lisan, wal bahru huwal qalam. Yang dimaksud dengan daratan itu adalah lisan, dan yang dimaksud dengan lautan adalah hati. Ya, penjelasannya insya Allah besok sore ya. Ya lumayan daripada kosong, karena memang ini tadi kesalahan teknis dari adik-adik yang mengecek mengecek penceramah. Tadi saya sudah minta nanti untuk waktu yang akan datang jangan sampai diceknya itu sudah mepet sore. Jadi kalau memang dari pagi kok tidak ada jawaban, segera dipastikan mencari gantinya lebih baik ya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.